Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnatul Fariah, NIM 19 17 20 12 Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang dasar-dasar perpajakan mata kuliah perpajakan yang diampu oleh Ibu Visit Zuharti. Ya, langsung saja. Yang pertama itu ada definisi pajak. Itu ada dua ya. Yang pertama, definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutak oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua itu ada menurut Profesor Dr. Rahmat Soe Mitro SH. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selanjutnya itu ada unsur-unsur pajak. Yang pertama ada iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang ya, bukan barang. Yang kedua itu berdasarkan undang-undang. Pajak yang dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Yang ketiga, tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan oleh kontraprestasi individual oleh pemerintah. Yang keempat, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Ya, yang selanjutnya itu ada fungsi pajak. Itu ada 4 ya. Yang pertama fungsi anggaran, yang kedua fungsi mengatur, yang ketiga fungsi stabilitas, dan yang keempat fungsi redistribusi pendapatan. Fungsi anggaran. Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Yang kedua, fungsi mengatur. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, dan penggunaan pajak yang efisien dan efektif. Yang keempat itu ada fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Ya, yang selanjutnya itu ada syarat pemungutan pajak. Yang pertama, pemungutan pajak harus adil atau syarat adil sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan. Undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sementara itu,
adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak. Yang kedua, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang atau syarat yuridis. Di Indonesia, pajak diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan bagi negara maupun warganya. Yang ketiga, tidak mengganggu perekonomian, merupakan syarat ekonomis. Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Yang keempat, pemungutan pajak harus efisien atau secara finansial sesuai fungsi budgeter. Biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya. Yang kelima, sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang Perpajakan yang baru. Selanjutnya, teori-teori yang mendukung pemungutan pajak itu ada 5 ya. Yang pertama, teori asuransi. Yang kedua, teori kepentingan. Yang ketiga, teori daya pikul. Yang keempat, teori bakti. Dan yang kelima, teori asas daya beli. Teori asuransi. Negara melindungi keselamatan jiwa, harta, benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. Yang kedua, teori kepentingan. Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan, misalnya perlindungan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin tinggi pajak yang harus dibayarkan. Yang ketiga, teori daya pikul. Beban pajak untuk semua orang sama beratnya. Artinya, pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan ya. Yang pertama unsur objektif, yang kedua unsur subjektif. Unsur objektif dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang. Yang kedua, unsur subjektif dengan melihat atau memperhatikan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi. Yang keempat itu ada teori bakti. Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. Yang kelima, teori asas daya beli. Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya, pemungutan pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya ada kedudukan hukum pajak. Menurut Profesor Dr. Rahmat Soemitro, SH, hukum pajak mempunyai kedudukan, diantaranya hukumnya sebagai berikut ya. Itu ada dua, hukum perdata dan hukum publik. Hukum perdata mengatur hubungan antar satu individu dengan individu lainnya. Yang kedua, hukum publik mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Dan hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut. Yang pertama itu hukum tata negara, yang kedua hukum tata usaha, yang ketiga hukum pajak, dan yang keempat hukum pidana. Ya, selanjutnya hukum pajak material dan hukum pajak formal.
Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Itu ada dua macam ya. Yang pertama hukum pajak material dan yang kedua hukum pajak formal. Hukum pajak material memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak atau objek pajak, siapa yang dikenakan pajak atau sebagai subjek pajak, berapa besar pajak yang dikenakan atau tarif pajak, serta segala tentang timbul dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contohnya itu undang-undang pajak penghasilan. Yang kedua, hukum pajak normal memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan atau cara melaksanakan hukum pajak material. Hukum ini memuat antara lain, yang pertama, tata cara penyelenggaraan atau prosedur penetapan suatu utang pajak. Yang kedua, hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak. Yang ketiga, kewajiban wajib pajak, misalnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, dan hak-hak wajib pajak, misalnya mengajukan keberatan dan banding. Contohnya ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang selanjutnya itu ada pengelompokan pajak. Yang pertama itu menurut golongannya dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak penghasilan. Yang kedua, pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak pertambahan nilai. Yang kedua, menurut sifatnya itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama, pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkul atau berdasarkan pada subjeknya. Dalam arti ini adalah memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan. Yang kedua, pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang ketiga, menurut lembaga pemungutannya. Yang pertama itu ada pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah dan bea materai. Yang kedua, pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi, contohnya pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Yang kedua, pajak kabupaten atau kota, contohnya pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Ya, yang selanjutnya itu ada tata cara pemungutan pajak. Yang pertama, stelsel pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel. Yang pertama, stelsel nyata. Pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Yang kedua itu stelsel anggaran.
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggaran yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Yang ketiga itu ada stelsel campuran. Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil, kelebihannya dapat diminta kembali. Yang kedua itu ada asas pemungutan pajak. Yang pertama itu ada asas domisili atau asas tempat tinggal. Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri. Yang kedua, asas sumber. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Yang ketiga, asas kebangsaan. Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Yang ketiga itu ada sistem pemungutan pajak. Itu ada 3 ya. Yang pertama, Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya itu yang pertama, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. Yang kedua, wajib pajak bersifat pasif. Yang ketiga, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Yang kedua, self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. Yang kedua, wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak yang harus terutang. Ketiga, fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Yang ketiga, withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga atau bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya, wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu selain fiskus dan wajib pajak. Yang selanjutnya itu ada timbul dan hapusnya utang pajak. Ada 2 ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak. Yang pertama, ajaran formal, yang kedua, ajaran material. Ajaran formal, utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Yang kedua, ajaran material, utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal. Yang pertama, pembayaran. Yang kedua, kompensasi. Yang ketiga, kedaluarsa. Yang keempat, pembebasan dan penghapusan. Yang selanjutnya itu ada hambatan pemungutan pajak. Itu ada perlawanan pasif. Masyarakat enggan atau pasif membayar pajak yang dapat disebabkan antara lain yang pertama, perkembangan intelektual dan moral masyarakat. Yang kedua, sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat. Yang ketiga, sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
Dan yang kedua itu ada perlawanan aktif. Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Yang kedua, tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang atau menggelapkan pajak. Ya, yang terakhir ini ada tarif pajak, itu ada 4. Yang pertama, tarif sebanding atau proporsional. Tarif berupa presentasi yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional pada besarnya nilai yang dikenai pajak. Contohnya, untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Yang kedua, tarif tetap. Tarif berupa jumlah yang tetap atau sama terhadap beberapa pun jumlah yang dikenai tarif pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contohnya, besarnya tarif biaya materai untuk cek dan bilet giro dengan nilai nominal berapapun adalah 3.000. Yang ketiga, tarif progresif. Presentasi tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh, pada pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Yang lapisan pertama, lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 500 juta, tarif pajaknya 5%. Di atas 50 juta sampai 250 juta 15%. Di atas 250 juta sampai 500 juta 25%. Di atas 500 juta 30% untuk tarif pajaknya. Menurut kenaikan presentasi tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi tarif progresif, kenaikan presentase semakin besar. Yang kedua, tarif progresif tetap, kenaikan presentase tetap. Yang ketiga, tarif progresif degresif, kenaikan presentasi semakin kecil. Yang keempat, tarif degresif, presentasi tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Ya, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.